Teman-teman, jadi pernyataan Pak Prabowo ya untuk menjadi juru damai atas konflik Iran dan Israel justru itu menjadi bahan rujakan loh dari para buzzer lawannya Pak Prabowo, lawannya Pak Jokowi dan lawannya Pak Gibran. Itu ada aja. Kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke ya, jadi ini luar biasa gitu ya. Di Indonesia ini, di negara kita ini ya, mungkin situasi politik ini nggak pernah bisa dingin gitu. Jadi konflik antara Israel yang dibantu oleh Amerika ya terhadap Iran, yang seharusnya kita sikapi dengan duka, harusnya kita sikapi dengan ya simpatik lah, dengan rasa empati. Tiba-tiba itu sama sekali nggak terjadi di sini. Ya, momen seperti itu justru dijadikan apa? Permainan, ya, permainan kata-kata mungkin, momen untuk membuli orang, ya kan? Lucu gitu loh di sini. Ya, jadi kemarin itu kan Pak Prabowo bilang, ya, mengeluarkan pernyataan dengan tegas dia akan siap menjadi juru damai di konflik antara Israel dengan Iran. Nah, ini tiba-tiba kalau kita lihat di media sosial ya, itu sama tuh, bunyinya sama isinya, isi kontennya. Apa? Justru menyerang Gibran, merujak Gibran dengan bulian. Ya buliannya bahasanya seperti apa? Jadi gini, ada bahasa ya, misalnya salah satu influencer yang kita tahu dia tarikannya ke PDIP, dia ngomong, ya Gibran aja, jangan Pak Prabowo. Suruh aja Pak Prabowo si Gibran yang berangkat ke sana, biar nggak balik lagi. Artinya mengharapkan Gibran itu ya mati di sana, nggak usah balik lagi, gitu ya. Bahkan sampai dia ngomong, kalau Bapak yang berangkat kita deg-degan loh. Kalau Bapak nanti ada apa-apa, nanti yang jadi presiden Mas Gibran, itu yang kita nggak mau. Begitu loh bahasa-bahasanya. Itu dari kader-kader PDIP yang ngomong seperti itu, teman-teman. Dan bahkan ada influencer-influencer yang terafiliasi juga nih dengan PDIP. Ada yang gondrong, ada yang botak. Saya nggak mau sebut namanya, nanti jadi tenar semua. Nggak perlu. Gitu. Dengan bahasa yang sama, ya seragam bahasanya. Ya menurut saya gini loh, oke lah, itu nggak ada masalah kalau memang mau dilakukan apa hinaan dan apa ya, agitasi atau propaganda untuk mendowngrade orang lain, tapi janganlah pada saat posisi seperti ini gitu loh ya, ketika pemimpin tertinggi Iran meninggal dunia ya, walau bagaimanapun kita harusnya berkabung gitu, harusnya kita ada duka di hati kita, ada empati. Tidak baik lah kita itu dijadikan perang perang Iran dan Amerika ini jadi momen untuk jadi bahan bulian ya di negara kita ini. Itu tuh nggak benar itu. Dan kok bisa seragam gitu loh bahasanya. Apakah buzzer-buzzer PDIP ini udah atas instruksi DPP PDI? Tolong dong PDIP itu dievaluasi timnya. Bukan apa-apa. Saya merasa begini loh, kalau cara-cara seperti ini terus dilakukan ya oleh PDIP, sekali lagi blunder. Masyarakat emang senang melihat seperti itu? Enggak. Semakin nyungsep PDIP, semakin nyungsep menurut saya kalau memelihara kader-kader yang model seperti mereka, yang jelas-jelas membuat citra PDIP malah justru tenggelam. Ya, ini saya nggak ngerti apakah ini didikannya si Ferdinand Hutapean, apakah ini didikan Deddy Sitorus, apakah ini didikannya yang tukang bully siapa, Hasto ya, atau jangan-jangan ini didikan Adiana Pitupulu. Tapi Adiana Pitupulu sih nggak terlalu, orangnya nggak terlalu apa ya, di publik atau di media sosial menghina orang tuh enggak. Gaya dia nggak begitu gitu. Gaya dia elegan, politisi elegan. Ini yang lain-lain ini nih yang saya lihat, ampun deh, nggak bener menurut saya, nggak bener. Nah,
Teman-teman, ini gimana menurut teman-teman nih melihat perilaku-perilaku influencer yang terafiliasi dengan PDIP? Menurut teman-teman seperti apa? Komen ya, komen. Nanti hasil rujakannya kita kasih lagi ke mereka gitu. Oke ya, dan jangan lupa di like, di subscribe, ya di share sebanyak-banyaknya biar orang-orang tahu ini loh kelakuan gaya-gaya orang PDIP ya yang setiap hari tampil di medsos ya, biar pada tahu gitu. Oh begini loh perilaku influencernya, perilaku kadernya ya yang mengambil momen pada keadaan yang seharusnya kita semua berduka, yang seharusnya kita prihatin dengan keadaan ini gitu ya. Dan saya terakhir bicara, kalau Pak Prabowo bicara mengenai menjadi juru damai antara Iran dan Israel, saya pikir walaupun itu hanyalah sebuah statement, saya pikir itu tepat. Karena itulah momen yang baik menurut saya ya. Pak Prabowo mengambil statement seperti itu. Karena kalau menurut saya memang harus ada pihak ketiga nanti ketika mungkin perang ini sudah mulai lelah ya kan. Perang ini mulai terlihat mereka semua berpikir udahlah cukuplah sampai di sini, dan kalau mereka minta damai salah satu mereka nggak mungkin ya kan, mereka punya egonya masing-masing. Harus ada satu negara atau satu tokoh yang memang mengambil peranan itu menjadi pihak ketiga itu ya, kalau ini menurut saya. Tapi memang kalau saatnya sekarang belum tepat. Tapi yang namanya perang ada waktunya lelah ya, waktunya jenuh, dan disitulah Pak Prabowo seharusnya masuk mengambil momen itu gitu ya. Jadi jangan kita anggap Pak Prabowo mengeluarkan statement itu mengada-ngada, omon-omon. Enggak lah, presiden kita orang yang sudah paham betul mengenai geopolitik, geostrategi ya. Jadi yang ngoceh-ngoceh, yang nyinyir-nyinyir ya dari kelompok PDIP, kelompok kanan, kelompok-kelompok HTI, kelompok-kelompok yang gak jelas, yang merasa memiliki surga, yang merasa paling pahalanya besar ya, yang merasa paling Islam ya, itu ke laut aja gitu loh. Jangan memperkeruh suasana ketika keadaan seperti ini. Itu kelihatan lah model-model orang atau kader-kadernya nggak level lah ngadepin, apalagi ngadepin Mas Gibran, nggak level. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.